Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjutkan ke chapter 158, sob. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita flashback sebentar ke masa lalu. Jadi zaman dahulu kala setelah terbentuknya istana surga, tempat itu dihuni oleh banyak dewa. Lalu ada sekelompok dewa yang berselisih dan melakukan perlawanan pada dewa lain. Dewa itu kemudian diusir dari surga dan turun ke dunia manusia. Dan para dewa ini adalah leluhur para Asyura. Mereka selalu gila dengan pertarungan, hingga di dunia manusia pun mereka selalu bertarung demi menjadi yang terkuat. Para Asyura ini kejam dan tak ada ampun. Mereka membunuh satu sama lain dan pada akhirnya Asyura ini terpecah menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki rajanya masing-masing. Dan Raja Vimala Citra adalah salah satu dari raja tertua klan Asyura. Mereka selalu berjuang dan bertambah kuat setiap harinya. Dan Raja Karakanta adalah raja kedua, dilanjutkan dengan Raja Bandi yang merupakan raja ketiga. Sebenarnya raja klan Asyura ini dulunya ada banyak dan mereka saling membunuh hingga menyisakan 3 raja terkuat yang bahkan para dewa pun takut untuk berurusan dengan mereka. Ketiga raja ini terus bertarung selama ratusan tahun tapi hasilnya tetap sama, tak ada yang kalah dan tak ada pula yang menang. Hingga akhirnya datanglah era baru Asyura dan muncullah raja baru yang keempat. Dengan kekuatan yang hebat dia datang dan mengalahkan musuh-musuhnya yang tak terkira lagi jumlahnya. Hingga membuat dirinya naik tahta. Dia adalah sang raja gila Louhou, atau juga bisa disebut dengan Raja Rahu, yang menjadi raja keempat sekaligus raja termuda klan Asyura. Dan hari ini Raja Rahu akan menyatukan seluruh Asyura dengan membunuh 3 raja lainnya dan dia akan menjadi satu-satunya raja klan Asyura. Ini akan jadi sejarah baru selama berabad-abad dalam legenda Asyura. Kita masuk ke pertarungan Raja Rahu dan Raja Bandi. Pertarungan mereka dilakukan di gerbang utara istana surga. Raja Rahu dengan pedangnya telah berhasil melukai Raja Bandi. Raja Bandi yang terkejut dengan kedatangan Raja Rahu bertanya, "Hei Rahu, kamu keluar dari dalam surga, kamu telah bersekutu dengan mereka bukan?" Raja Rahu pun menjawab, "Itu tidak penting. Fokuslah pada pertarunganmu. Jika tidak, kamu akan mati." Raja Bandi pun berkata, "Bocah sialan, beraninya kamu melakukan hal itu." Raja Bandi kini marah dan tak akan mengampuni Raja Rahu yang telah berkhianat. Dia pun kemudian mengeluarkan racun ganas Asyura dari dalam mulutnya. Saking ganasnya racun itu dapat melelehkan apapun yang terkena olehnya, bahkan tulang pun bisa hancur lebur. Kini racun itu mengenai tubuh Raja Rahu dan dengan penyembuhan yang luar biasa, Raja Rahu mampu melawan racun ini. Tapi hal tak terduga kini terjadi. Raja Rahu tertangkap oleh Raja Bandi dan Raja Bandi pun tak akan memberikan ampun. Dia akan membuat Raja Rahu mati secara mengenaskan karena telah berkhianat. Raja Bandi pun kini akan membanting Raja Rahu dan Raja Rahu pun dihantamkan ke tanah sekuat mungkin. Hal itu membuat para pasukan Raja Bandi heran dengan siapa dia bertarung dan kenapa terlihat sangat marah. Pasukan lain pun berkata, "Bukankah itu si Raja Gila Rahu? Kenapa saat seperti ini malah 2 raja bertarung? Aku tak tahu lagi." Lalu muncullah pasukan naga Raja Rahu yang datang ke tempat pasukan Raja Bandi.
Pasukan itu pun dipimpin oleh sang ratu. Mereka masuk ke pertarungan dan langsung membantai pasukan Raja Bandi. Pertarungan besar Asura di istana surga pun kini tak dapat dihindari lagi. Kemarahan Raja Bandi kini sudah memuncak, membuatnya geram dengan perlakuan Raja Rahu. Saking marahnya, kini Raja Bandi menggunakan kekuatan terhebatnya, menyerap energi sekitar dan mengubahnya menjadi racun ganas untuk melumat tubuh Raja Rahu. Racun itu pun disemburkan ke Raja Rahu yang berada di tanah hingga membuat racunnya menyebar kemana-mana. Pasukan Asura yang bertarung di bawahnya kini semua kabur dan sebisa mungkin menghindari racun itu. Tapi salah satu prajurit Asura ada yang terkena racun ganas hingga membuat dirinya meleleh dan tulang-tulangnya hancur lebur. Pejuang Asura dari kubu Raja Rahu kini membawa naganya kabur menghindari racun ganas yang sangat mematikan itu. Racun itu tak mempan pada sang raja gila. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Kamu pikir racunmu dapat menekan semangat juangku? Kamu terlalu meremehkanku." Sang raja pun kini melesat tinggi ke atas dan langsung bersiap melakukan sabetan pada Raja Bandi. Raja gila pun berkata, "Aku akan membunuhmu sekarang." Hiya! Kita berpindah ke aula surga. Di sana ada kaisar, para jenderal, dan 2 pilar surga serta tetua dewa yang sedang berkumpul. Mereka membahas tentang pertarungan Asura karena sekarang Raja Gila sedang melawan Raja Bandi. Serta 2 raja yang lain sedang berusaha menjebol pertahanan surga dari sisi barat dan selatan. Dan para prajurit surga sementara masih bisa bertahan. Salah satu prajurit kini berpamitan untuk melanjutkan penyelidikan dan akan melaporkan kejadian di medan perang. Kaisar pun menyuruhnya untuk hati-hati dan berpesan pada prajurit lain dan dewa lainnya juga untuk jangan ikut campur dalam peperangan Asura. Salah satu tetua pun bilang, "Apa pantas kita mempercayakan surga pada Raja Gila?" Dan si Jenderal Barat pun juga mulai bersuara, "Itu benar, dari awal kita telah salah, tak seharusnya mempercayakan surga pada Raja Gila." Si Jenderal Barat songong tapi bodoh ini masih saja tak terima damai dengan Asura karena gengsi dan egonya terlalu tinggi. Dewa Rulai hanya diam tak mau menanggapi si songong. Dan Jenderal Timur mengatakan, jika tak ada salahnya percaya pada mereka. Lagi pula ini adalah perang saudara untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Kita tidak rugi kan? Si songong masih saja ngeyel dan berkata, "Tapi perang mereka di istana surga. Dan kita hanya boleh bertahan, kalau kalah gimana? Kita tak boleh menyerang dan hanya mempercayakan pada Raja Gila. Kalau dia kalah, surga akan kacau," kata si Jenderal Barat songong. Dewa Rulai dengan santai menjawab, "Kalau dirinya percaya pada Raja Gila, gimana denganmu Sasin Guanyin?" tanya sang Dewa Rulai. Dewa Sasin pun menjawab, "Kalau aku sendirian gak tahu deh. Gimana bisa menang apa enggak, aku juga gak yakin. Kalian berdua sama saja selalu bersekongkol," kata Jenderal Barat. Si Jenderal Songong kini menyuruh sang kaisar untuk memberikan perintah menyerang karena tak bisa terus-menerus bertahan seperti ini. Kaisar pun menjawab, "Kalau kita menyerang, berarti kita telah mengkhianati aliansi dan perjanjian damai. Dan yang kita lakukan akan jadi sia-sia saja." Dewa Rulai kembali menegaskan, "Kaisar benar, kita sudah berada di titik sejauh ini dengan susah payah. Kenapa kita tidak bersabar saja dan menunggu hasil pertarungan?" Kaisar pun kembali mengatakan, jika Raja Gila sudah berani mengambil keputusan untuk melawan 3 raja sendirian, itu artinya dia punya keyakinan penuh dapat mengalahkan mereka. "Menurutmu gimana, Jenderal Timur?" tanya sang kaisar. Jenderal Timur pun menjawab, "Kehebatan Raja Gila memang tak tertandingi di dunia. Dan itu tak perlu diragukan lagi." Si Jenderal Barat yang songong masih saja membantah, "Tapi lawan dia bukanlah orang yang lemah loh." Kini Jenderal Timur pun membenarkan perkataan Jenderal Barat bahwa memang mereka bukan lawan yang lemah. Karena si Raja Bandi adalah Asura raksasa dengan kekuatan racunnya yang dapat menghancurkan tulang dan otot dengan sekali semburan. Dulu banyak tentara dan dewa surga mati olehnya. Jenderal Barat pun bilang, "Dan kamu dulu telah melawannya berkali-kali dan akhirnya kamu mundur. Karena dia lawan yang menakutkan. Mungkin saja sekarang Raja Gila sudah tewas olehnya." Cerita itu membuat para tetua ketakutan.
Dan Dewa Rulai masih tetap akan menunggu hasilnya. Tiba-tiba saja ada seorang prajurit berlari dengan tergesa-gesa menemui Kaisar Sitian dan dia pun melaporkan bahwa perang dua raja di gerbang utara telah berakhir. Raja Gila telah berhasil memenggal kepala Raja Bandi. Mendengar informasi tersebut para tetua tercengang dan kaget dan mereka berkata, "Hah? Bukannya pertempuran baru saja dimulai?" Dewa Rulai hanya terdiam mendengar info tersebut dan tak terkejut sama sekali. Kaisar Sitian pun seolah tak percaya dan bilang, "Sungguh tak kusangka." Dan benar saja. Di gerbang utara Raja Gila terlihat telah memenggal kepala Raja Bandi dengan pedang iblisnya. Di arena peperangan, Ratu dan Asura lainnya kagum dengan kekuatan raja mereka. Dan salah satu Asura pun berkata, "Raja kita memang monster yang sebenarnya. Untung saja aku tak pernah menjadi lawannya." Kepala Raja Bandi kini telah terpisah dari tubuhnya dan kepala itu pun terlempar jauh dari tubuh sang Raja Bandi, yang akhirnya tubuh raksasanya kini tumbang dan pertarungan ini telah selesai dengan sang Raja Gila yang jadi pemenangnya. Keren gak tuh? Benar-benar Raja Gila ini gilanya maksimal sob. Setelah kepalanya terpenggal, kini tubuh Raja Bandi kembali ke tubuh aslinya yang hanya sebesar manusia biasa. Kepala Raja Bandi memang sudah terpenggal tapi masih bisa bicara. Dirinya seolah tak percaya bahwa dia telah dikalahkan oleh bocah kemarin sore. Raja Gila pun mengambil kepala itu dan mengatakan, "Raja Bandi, kamu sudah kalah. Kepalamu sekarang akan menjadi piala paling mulia untukku dan kamu akan selalu bersamaku. Dan tenang saja, kamu tak akan kesepian karena aku juga akan menebas dua kepala raja yang lain. Dan buat yang belum tahu kebiasaan Asura, aku kasih tahu dulu. Kalau kebiasaan Asura ini setelah membunuh musuhnya, dia selalu membawa kepala mereka diikatkan pada pinggang sebagai piala, sekaligus memberitahu musuh tentang siapa saja yang sudah mereka bunuh. Dan kepala yang dibawa adalah kepala musuh yang terkuat." Raja Bandi yang masih bisa bicara kini mengatakan, "Memenggal dua kepala raja yang lain? Apa kau pikir itu gampang? Aku akan menunggumu di neraka." Raja Gila pun menjawabnya, "Tenanglah Raja, kita akan bertemu lagi dan aku akan selalu melihatmu menjadi bintang di langit." Dan Raja Bandi pun kini benar-benar tewas. Para pejuang Asura di bawah pimpinan Raja Gila kini bersorak bahwa raja mereka telah jadi pemenangnya. Dan kini pejuang Asura di bawah pimpinan Raja Bandi pun menghentikan perlawanan dan mereka memutuskan untuk bergabung menjadi pejuang Asura di bawah pimpinan Raja Gila. Wow, Raja Gila Rahu kini telah membuktikan dirinya lah raja yang terkuat dan Asura sejati. Semua pejuang di bawah pimpinan Raja Bandi kini tunduk pada Raja Gila dan menyatakan dirinya bergabung dan menganggap sang Raja Gila adalah raja mereka mulai dari sekarang. Informasi tentang Raja Gila yang telah membunuh Raja Bandi dan membawa pasukan Raja Bandi di bawah panjinya kini telah tersebar dengan cepat. Dan sekarang Raja Gila sedang menuju ke tempat raja yang lain. Raja Karakanta yang mendengar berita itu seolah tak percaya bahwa Raja Rahu akan berkhianat. Sekarang Raja Karakanta paham kenapa pasukan surgawi ditarik mundur dan hanya boleh bertahan. Ternyata ini semua adalah strategi mereka. Dan ini adalah sebuah siasat. Raja Gila kini sudah sampai di hadapan Raja Karakanta dengan menunggangi naganya. Raja Karakanta pun mengatakan, "Aku sudah menunggumu. Dan apa benar sekarang kau telah bersekutu dengan para dewa? Sejak kapan dirimu mau menjadi bawahan dewa?" tanya Raja Karakanta. Raja Rahu pun berkata, "Kamu salah Raja Karakanta. Aku telah berjalan di jalan Asura. Dan ini adalah duel para raja. Apa kau melihat ada dewa yang membantuku?" Raja Karakanta kini menyebut Raja Rahu licik karena dia telah membuat kesepakatan dengan dewa untuk tak menyerang. "Dan kau telah membuatku kecewa," kata Raja Karakanta. Raja Rahu pun tidak peduli dengan rasa kecewa Raja Karakanta. Karena yang dia inginkan sekarang adalah memenggal kepala sang Raja Karakanta sama seperti Raja Bandi. Raja Karakanta pun mengatakan apa dirinya lupa karena efek racun dari Raja Bandi telah membuatnya lemah. Raja Karakanta kini mengeluarkan jurus 1000 pedangnya dan mengatakan,
kau akan membunuh dua raja secara berturut-turut? Kau terlalu melebihkan dirimu sendiri. Terima ini. Kasus terbunuhnya Raja Bandi dengan cepat di tangan Raja Gila ini membuat para dewa kagum. Karena musuh sekuat itu mampu dihabisi dengan waktu yang singkat. Bahkan Dewa Rulai pun tak percaya dan sungguh di luar perkiraan. Dewa Rulai menganalisa, mungkin ini dilakukan dengan cepat agar dua raja yang lain tidak tahu. Karena kalau sampai tahu dan mereka bergabung, ini akan berbahaya bagi dirinya. Kaisar pun memuji Raja Gila ini terlalu mulus. Dia tak hanya bisa mengatakan, tapi dia juga bisa membuktikan. Si Jenderal Songong pun menjawab, kau tak perlu memuji Asura seperti itu. Bagaimanapun juga mereka tetaplah anjing. Dan Kaisar pun membela Raja Gila dengan mengatakan, Raja Gila Asura bukan anjing. Mereka sekarang adalah teman kita. Kaisar Sitian mengatakan kini gerbang utara telah aman. Dan pasukan surga yang lain masih menahan pasukan Raja Vimalacitra agar mereka tak masuk dan mengganggu pertempuran Raja Karakanta dengan Raja Gila. Menurutmu, perang ini gimana Rulai? Tanya sang kaisar. Dewa Rulai pun menjawab, Raja Gila adalah tipe menyerang sebagai pertahanan. Hal itu yang membuatnya mampu membunuh lawan dengan cepat. Tapi cedera di dalam pertarungan sebelumnya tak boleh diremehkan. Karena Raja Karakanta adalah musuh lama kita, dia ahli dalam segala hal senjata. Dia cerdas dalam memprediksi kekuatan lawan. Dan dia adalah Asura paling tenang tapi mematikan, kata Dewa Rulai. Kali ini dia pasti akan memfokuskan serangan pada cedera Raja Rahu di pertempuran sebelumnya. Dewa Sasin menganggap inilah pertarungan yang sebenarnya. Dan Jenderal Barat ingin agar mereka berdua mati saja dan sisanya biarkan dewa yang membereskan. Jenderal Timur pun berkata, terlalu cepat kau bilang begitu. Kaisar pun juga menyuruh yang lain waspada untuk berjaga-jaga jika nanti Raja Gila kalah melawan Raja Karakanta. Tiba-tiba saja seorang prajurit kembali berlari dan membawa informasi. Dia pun berteriak, lapor! Pertempuran di gerbang selatan telah berakhir. Raja Gila sudah memenggal kepala Raja Karakanta. Dan kini para pejuang Asura di bawah pimpinan Raja Karakanta telah menyerah. Hal ini membuat Dewa Rulai dan Kaisar Sitian terkejut. Karena mereka baru saja membahasnya tapi malah pertempuran sudah berakhir. Wow. Pertarungan dengan Raja Karakanta sepertinya membuat luka serius di tubuh Raja Gila. Terlihatlah sang Raja Gila kini berdiri kokoh dengan tangan yang memegang kepala Raja Karakanta yang sudah terpenggal. Dan dengan banyak pedang yang menancap di tubuhnya. Tapi aura membunuhnya masih sangat kuat. Wow. Tak membuang waktu lagi, kini Raja Gila melangkahkan kakinya menuju ke hadapan Raja Vimalacitra. Raja Gila Rahu pun kini berkata, aku telah membuat dua raja menjadi bintang. Dan kini aku membawa mereka bersamaku. Raja Vimalacitra pun hanya melihat kelakuan Raja Rahu dengan tatapan dingin. Sungguh menakutkan. Raja Rahu yang sudah ada di hadapan Raja Vimalacitra kini berkata, kau yang terakhir. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan mati dalam pertarungan terakhir para raja ini? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.